Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas seleksi kompetensi bidang kesehatan umum ya, dengan materi campuran diambil dari materi-materi yang dinyatakan sebagai materi yang akan keluar di seleksi kompetensi bidang ya, diambil dari FR teman-teman di seleksi kompetensi bidang sebelumnya gitu ya. Oke, sebelum ke soal, tetap seperti biasa saya ikut memberikan semangat ya untuk teman-teman semua tenaga kesehatan, baik yang langsung berhadapan dengan pasien di garda terdepan, di IGD rumah sakit, di IGD puskesmas, atau di poli, di klinik ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap pakai APD, ingat kesehatan teman-teman dan juga kesehatan keluarga di rumah. Jadikan ini sebagai nilai pahala untuk kita semua ya, untuk bekal kita di akhirat kelak. Baik teman-teman, kita lanjut aja ke soal yang pertama ya. Posbindu PTM atau Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular merupakan usaha Kemenkes untuk menanggulangi transisi epidemiologi di Indonesia dari penyakit menular ke tidak menular seperti DM, chronic kidney disease, cancer, hipertensi, dan lain-lain dengan cara melakukan pemeriksaan dan pembinaan berkala kepada masyarakat terkait penyakit tidak menular. Pada pelaksanaannya ada 5 meja yang digunakan dalam pemeriksaan Posbindu PTM. Meja keempat adalah A. Wawancara dokter, B. Registrasi, C. Pengukuran tinggi badan, berat badan, IMT, lingkar perut, D. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, kolesterol total, trigliserid, dan lain-lain, E. Identifikasi faktor risiko PTM, konseling edukasi, serta tindak lanjut. Silakan teman-teman untuk menjawab. Saya ingin bercerita bahwa Posbindu PTM ini adalah salah satu inovasi dari Kemenkes ya untuk menanggulangi maraknya penyakit tidak menular yang menjangkit masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki sejarah transisi yang cukup menarik ya, dari penyakit infeksi ke penyakit yang tidak infeksi atau tidak menular ya, dari penyakit dari penyakit demam berdarah ya, tipoid, kemudian malaria, sekarang mulai beralih ke penyakit yang sifatnya lifestyle ya, kemudian pola makan ya, obesitas ya, penyakit-penyakit degeneratif seperti DM, CKD, CHF ya. Nah, salah satunya adalah dengan Posbindu PTM. Inti dari Posbindu PTM ini adalah jadi mendeteksi, kemudian mengidentifikasi apakah ada faktor resiko untuk terjadinya PTM, setelah itu tindak lanjut. Dan itu diwujudkan salah satunya adalah dengan pemeriksaan terhadap warga. Ada 5 kursi ya yang disediakan untuk Posbindu PTM ini. Cara gampangnya, kalaupun kita tidak tahu urutannya, yang pertama pasti registrasi, dan yang terakhir pasti ada kesimpulan atau tindak lanjut. Jadi yang B itulah pasti meja pertama, registrasi, dan yang E itulah meja terakhir. Setelah registrasi pasti ada pemeriksaan anamnesis oleh dokter. Berarti yang A itulah wawancara oleh dokter adalah meja kedua. Jadi B registrasi adalah meja pertama, A adalah wawancara oleh dokter adalah meja kedua, dan E itulah meja kelima. Sisa 3 dan 4. Nah, yang C teman-teman itu namanya posbindu dasar. Jadi ini adalah pemeriksaan atau identifikasi faktor risiko pada pasien atau pada masyarakat dengan cara pengukuran komponen-komponen dasar seperti tinggi badan, berat badan, IMT, lingkar perut. Dan yang D itulah meja keempat. Itu adalah posbindu utama. Ini yang lebih mengarah atau lebih khusus pada faktor risiko penyakit tertentu. Contoh tekanan darah dicek, GDS dicek, kolesterol dicek, trigliserid dicek. Jadi jawaban pada soal ini adalah untuk meja keempat itulah yang D ya. Jadi yang pertama itu adalah registrasi, yang kedua wawancara, yang ketiga adalah posbindu dasar, tinggi badan, berat badan, IMT, yang keempat posbindu utama, pemeriksaan tekanan darah, GDS, kolesterol, dan yang terakhir identifikasi faktor risiko PTM, konseling edukasi, serta tindak lanjut. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Nah, ini rangkuman kesimpulannya. Oke, lanjut ya soal yang berdua. Kepanjangan huruf E pada kata cerdik sebagai program Kemenkes dalam penanggulangi PTM di masyarakat adalah PTM, penyakit tidak menular ya. Jadi kita tuh benar-benar concern ke penyakit tidak menular ya. Walaupun kejadian penyakit menular masih tetap ada ya dan cukup tinggi. Nah, kepanjangan E dari kata cerdik. Cerdik ini salah satu program juga sama seperti Posbindu, cuma ini lebih ke ajakan ya masyarakat untuk mengidentifikasi faktor resiko penyakit tidak menular. E-nya itu adalah A. Menyiapkan rasa rokok, menyiapkan makanan berkolesterol, eliminasi lemak jahat, atau eliminasi faktor hipertensi. Jadi jawabannya yang pertama C itu adalah cek kondisi kesehatan ya.
E-nya itu adalah enyahkan asap rokok. Jadi jawabannya di sinilah yang A ya. R-nya itu adalah rajin aktivitas fisik. D-nya lah diet seimbang dengan kalori seimbang ya. I-nya itulah istirahat cukup dan K-nya itulah kelola stres. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A ya teman-teman. Enyahkanlah asap rokok. Cerdik, ingat-ingat ya. Soal nomor 3. Tanggal 15 Oktober diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Langkah kedua dari 6 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh WHO adalah, saya rasa teman-teman ini yang tenaga medis di rumah sakit puskesmas pasti hafal ya. Di klinik juga pasti hafal karena ini adalah bagian dari poin akreditasi rumah sakit, puskesmas atau klinik gitu. Jadi pasti hafal nih. Yang diingat-ingat 15 Oktober ya. 15 Oktober itu hari cuci tangan sedunia. Terus langkah-langkahnya ya. Yang pertama ya jelas ini sih dari A sampai E inilah 5 langkah. Jadi saya bikin berurut 1 sampai 5 ya. Yang A itu ratakan sabun dengan kedua telapak tangan, itu yang pertama. Yang B coba dipraktekkan ya, sambil dibayangin atau dipraktekkan silakan. A ratakan tuh, diputar-putar diratain di telapak tangan. Yang B gosok punggung, punggungnya digosok. Yang gosok punggung atau dan sela-sela jari tangan kanan oleh tangan kiri dan sebaliknya ya. Yang C gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari ya, bisa kebayang ya. Yang D punggung tangan kanan digosok pada telapak tangan kiri dengan jari sisi lain dalam kedua tangan saling mengunci, paham ya, ini yang saling mengunci. Dan yang kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar menggenggam tangan kanan, juga pasti kebayang. Yang terakhir, yang keenam itu apa? Yang keenam itu adalah ujung-ujung jari ya diputar gitu di telapak tangan. Ya, ini kalau pasti hafal sih. Coba mengingatkan saja ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya kalau urutan kedua. Ya, jadi urutan A sampai E adalah urutan 1 sampai 5, yang urutan ke-6 gosoklah berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Oke. Soal nomor 4. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia yang berisi 17 poin ya teman-teman. 17 poin SDGs dengan 169 target ya yang harus dicapai dari tahun 2015 sampai dengan 2030. Jadi SDGs inilah perpanjangan dari MDGs. MDGs berakhir di 2015, kemudian menyusun rencana baru ya untuk target 2030 yaitu SDGs. Ada 17 poin. Nah, untuk perbaikan gizi termasuk ke dalam poin berapa? 1, 2, 5, 7, 9. Teman-teman, untuk SDGs ini nggak usah semuanya dihafal. Tidak usah semuanya dihafal. Cukup poin-poin yang berhubungan dengan tenaga kesehatan atau masalah kesehatan. Yang saya baca itu ada 3 poin yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Yang pertama poin ketiga, kemudian poin kedua, poin ketiga, dan poin ke-6. Yang masalah kesehatan secara langsung sebenarnya 3 dan 6. Poin kedua nih nyerempet. Poin kedua itu apa? Poin kedua itu tanpa kelaparan ya. Poin kedua ini berhubungan dengan perbaikan gizi. Jadi terkait pangan, pertanian, penambahan nutrisi ya, pokoknya untuk mengeliminasi kelaparan lah di sebuah negara. Itu poin kedua. Nah, berarti yang jawaban ini untuk perbaikan gizi adalah yang B ya, poin kedua. Yang ketiga itu adalah mengurusi masalah kesehatan secara merata keseluruhan seluruh masyarakat ya. Yang terakhir, yang keenam itu adalah terkait dengan air bersih dan sanitasi ya. Nah, jadi jawabannya ini adalah yang B ya untuk poin 2. Ingat, jadi kalau untuk SDGs itu cukup hafalkan 3 poin saja, 2, 3, dan 6 ya teman-teman. Oke, poin 2 tanpa kelaparan. Poin 3 kehidupan sehat dan sejahtera. Poin 6 air bersih dan sanitasi layak. Karena nggak mungkin soal SDGs menyimpang dari kesehatan untuk kita selaku tenaga kesehatan ya. Jadi pasti berhubungan sama kesehatan ya. Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini masih berhubungan dengan SDGs teman-teman ya. Soal nomor 5. Pada MDGs ini memiliki 3 aspek fundamental ya. Ingat, MDGs itu ada 3 aspek. People, maaf ini salah nulis ya, kurang O. People, planet, sama profit. People, planet, sama profit. Sedangkan fundamental SDGs terdiri dari 5 teman-teman ya. Ini kecuali yang mana? A, people, 2 planet, 3 prosperity. Yang selanjutnya ada fish, dan yang selanjutnya adalah program development. Mana yang bukan? Jadi ada 5. Jadi ingat MDGs itu ada 3 ya. People,
kemudian profit ya, sama planet, people, planet, profit 3P. People, planet, profit. Kalau yang SDGs itu 5P. People, kemudian planet ya, masih tetap ada, profitnya diganti jadi prosperity, peace, sama satu lagi adalah partnership. Ingat, kalau SDGs 5, people, planet, prosperity, peace, sama partnership ya. Ini yang bukan berarti yang E ya. Program development itu bukan termasuk ke dalam fundamental state pada SDGs ya. Ingat, jadi kalau MDGs 3, people, planet, profit. Nah, ini MDGs masih mikirin profit. Kalau SDGs 5, people masih, planet masih, profitnya ganti prosperity, peace, sama partnership ya. Kecuali berarti yang E ya teman-teman ya. Oke. Harusnya adalah partnership ya. Oke, soal nomor 6. Dalam proses terjadinya penyakit dikenal 3 konsep pencegahan. Pencegahan primer atau prepatogenesis adalah usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadinya penyakit. Contohnya adalah health promotion dan specific protection. Dalam konsep pencegahan penyakit menular, contoh dari specific protection adalah A. Olahraga dan minum vitamin, B. Cek screening kanker serviks, C. Pengobatan dari dokter yang sesuai penyakit, D. Promosi kesehatan kepada warga. Manakah itu ya? Nah, ini teman-teman, dalam konsep sebuah penyakit itu teori preventif atau pencegahan itu ada 3. Preventif primer, preventif sekunder, dan preventif tersier. Preventif primer atau prepatogenesis artinya penyakit itu belum datang nih si penyakit nih. Gimana caranya kita supaya terhindar dari penyakit itu? Nah, itulah yang konsep primer. Jadi ada 2, health promotion dan specific protection. Health promotion berarti promosi kesehatan. Kasih edukasi ke masyarakat kalau penyakit hipertensi itu disebabkan karena ini sehingga mereka menghindari makanan ini. Nah, kemudian kalau yang specific protection, kita memprotek diri sendiri supaya terhindar dari penyakit itu. PHBS, olahraga rutin, minum vitamin. Nah, itu yang primer ya teman-teman. Jadi jawaban untuk yang soal ini adalah olahraga dan minum vitamin karena dia masuk ke dalam specific protection, memprotek supaya tidak terjadi penyakit. Selanjutnya setelah primer itu ada sekunder. Preventif sekunder itu adalah dia masuk ke dalam early detection dan juga prompt treatment. Jadi melakukan deteksi dini dan juga pengobatan secepatnya gitu. Deteksi dini contohnya apa? Melakukan tes kanker ya, kemudian kanker serviks ya, kemudian apalagi ya deteksi dini itu. Ya intinya screening lah kalau deteksi dini. Prompt treatment, segera berobat. Nah, ini pengobatan awal ya, bukan yang sudah parah gitu. Itulah bagian dari pencegahan. Itu yang sekunder. Kalau tersier apa? Mencegah terjadinya disabilitas ya. Jadi minum obat yang teratur, melakukan recovery ya. Itu itu ke pencegahan yang tersier. Jadi ada 3. Primer itu adalah health promotion dan juga health promotion dan specific protection. Kemudian yang sekunder itu adalah prompt treatment sama early diagnosis. Tersier itu adalah disability limitation and rehabilitation. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, nomor 7. Pada tahun 2008, Union for International Cancer mendeklarasikan Hari Kanker Sedunia jatuh pada tanggal ini. Harus hafal. Jawabannya adalah 4 Februari ya teman-teman ya, untuk Hari Cancer ya. Oke, 4 Februari ya. Kemudian untuk memperkuat soal nomor 8 ya, untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dibentuklah Undang-Undang baru yang membahas Badan Penyelenggara SJSN, yaitu Undang-Undang. Jadi awalnya dasar pembentukan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Bayangkan teman-teman, tahun 2004 baru digarap di atas 2010 ya. Ya, itu tuh diperkuat lah untuk membentuk badannya. Badan penyelenggaranya itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Jadi ada 2 ya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Nomor 9. Contoh upaya preventif dan promotif yang dilakukan BPJS Kesehatan di Paskes tingkat pertama adalah kecuali ya. A. Optimalisasi prolanis ya. B. Deteksi dini kanker payudara. C. Pap smear. D. Pengobatan gratis.
Prolanis nih teman-teman Paskes 1 pasti tahu nih. Prolanis sama puskesmas sama klinik pasti tahu. Saya kurang tahu. Saya di rumah sakit biasanya nggak ada sih untuk yang preventif promotif ya. Jadi kalau Prolanis nih masuk ke dalam upaya preventif promotif ya. Cuma dia di Paskes 1. Deteksi dini juga sama. Ingat yang preventif itu kan ada 3. Ada primer, sekunder. Deteksi dini masuk ke yang sekunder, masih masuk ke dalam preventif ya. Pap smear juga sama deteksinya. Yang D pengobatan gratis itu lebih ke kuratif ya, bukan ke promotif preventif. Jadi kecualinya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke, nomor 10. Poin pada SDGs keberapakah bidang kesehatan yang berkaitan dengan program Nawacita? Poin pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman seluruh warga dengan politik bebas aktif. Jadi, ini saya ulangi lagi. SDGs cukup 3 poin yang dihafal. Poin 2, 3, dan 6. Nah, ini ada soal kayak gini. Poin berapakah yang berkaitan dengan Nawacita yang digagas oleh Presiden Jokowi ya? Yang berbunyi menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman seluruh warga dengan berpolitik bebas aktif. Tinggal dicekin aja. Poin 2 nggak mungkin karena itu kan terkait kelaparan, peningkatan gizi. Poin 3 mungkin karena dia jadi kesehatan ya, pokoknya kesehatan yang merata. Ini poin 3 nih. Yang keenam sanitasi dan air bersih nggak mungkin. Jadi jawabanlah yang ketiga teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas. Semoga ada manfaat untuk teman-teman semua. Semoga menjadi tabungan amal saya di akhirat kelak. Jangan lupa jika merasa penting dengan channel ini dan ingin mendapatkan update soal pembahasan soal dari saya, silahkan untuk di subscribe, boleh di komen dan juga di share ya. Teman-teman boleh meminta atau request materi apa saja yang ingin dibahas oleh saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.